Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dadan Subhan dari SMPN 1 Cisaga Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas UPIN uji kinerja pada PPG Tajab Batch 2 PAI tahun 2024. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada hari ini bisa bertemu wajah di hari yang sama dan jam yang sama dalam pembelajaran PAI Pendidikan Agama Islam. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik. Alhamdulillah baik ya semuanya. Kelihatannya hari segar-segar semua, ceria semuanya ya. Berarti kalian sudah siap untuk belajar. Siap untuk belajar? Semangat ya, siap untuk belajar ini. Baik, anak-anak sekalian, supaya kita pembelajaran kita bermanfaat, bermanfaat dan kita bisa mulai ilmu yang lebih banyak lagi. Alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah ya. Maka dalam hal ini untuk memimpin doa, Bapak silakan kepada KM untuk memimpin doa. Jadi silakan KM untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Alhamdulillah ya, kita telah berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya kehadiran kalian ya, hadiran kalian sekolah. Bapak akan mengabsen. Yang pertama saudara Ala Sayyidina Jahid ada hadir, kemudian Alasya Anik, Alasya Panjura Panjura ada hadir, Panjura Panjura izin, mana izin ya? Ingat ya? Parisila, Kamilo, Bimo, Cep Azizi, Hadir, Laudian dan Hadir, Kamilo, Suruh Bulan, Kamilo, Suruh Kita. Ya, alhamdulillah ada yang izin, ada yang sakit ya, dapatkan. Yang hadir hari ini mudah-mudahan dapatkan ilmu. Dan yang sakit mudah-mudahan makasam. Kita doakan Allah Muhammad Asjidul Baca Istiwan Tasafil Asafil Anta Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak sekalian, pada minggu kemarin kita telah membahas tentang wudhu ya. Syarat sholat itu kata wudhu. Kalau tidak wudhu sah tidak sah sholatnya ya, harus berwudhu. Alhamdulillah telah dilaksanakan. Juga praktek wudhunya sudah ya, kan? Praktek wudhu ya, Allah sudah dikerjakan. Lihat, insyaallah bismillah. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang yaitu tentang ibadah sholat 5 waktu, kewajiban itu pada awal waktu, zikir dalam kehidupan. Jadi sholat 5 waktu dan tepat waktunya ya, tepat waktu. Kemudian setelah sholat maka tadi zikir. Baik, sebelum ke materi selanjutnya, kita sebagai warga negara bangsa Indonesia, cinta terhadap tanah airnya. Kita tidak terhadap air. Nah, di sini ada lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan untuk berdiri semuanya. Menyanyikan lagu wajib nasional. Lagu Indonesia Raya. Ya, sama-sama. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia
kalau dalam pembelajaran itu ada tujuan ya. Apa sih tujuan pembelajaran kita itu? Nah, maka di sini ada dua hal tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari. Yang pertama yaitu meningkatkan kedisiplinan dalam beribadah, melakukan sholat pada awal waktu, mengajarkan pentingnya manajemen waktu dan kedisiplinan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu pertanyaan ini ya kepada adik sekalian sebelum ke pembelajaran berikutnya. Nah, coba dijawab di pertanyaan ini ya. Pertanyaan pemantik, apa makna yang mendalam yang kita rasakan ketika melaksanakan sholat tepat pada awal waktunya? Coba dari adik-adik siapa yang mau menjawab? Ya, baik. Apa jawabannya? Baik, bagus ya. Jadi dijaga oleh Allah, dijaga oleh malaikat, mendapat keberkahan. Itu yang kami rasakan yang sangat mendalam. Berarti ada ketenangan jiwa, ketenangan batin ya. Yang kedua, bagaimana caranya supaya sholat kita yang dilaksanakan bisa dikerjakan dengan khusyuk? Siapa yang tadi jawab? Ya, baik. Ya, bagus. Fokus ya. Dalam ibadah itu harus fokus. Pikirannya ya, pendengarannya, matanya ketika sholat harus fokus. Bagus ya. Jadi tidak kemana-mana ya, supaya kita betul-betul pada waktu itu sedang menghadap siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya yaitu ada pretest ya. Tolong soalnya Bapak sudah membuat dan diisi ya sesuai dengan jumlahnya sudah ditentukan. Nah, sekarang soalnya akan dibagikan. Pertanyaannya, jadi ini tidak kelompok tapi masing-masing. Bapak akan menjawab, akan membagikan soalnya. Silakan dijawab ya. Silakan dibuka kembali. Baik, supaya kita tidak terlalu tegang ya, yuk kita SDB sebentar ya. Ini ada nanya. Siapa yang mau masuk surga? Dijawab saya. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau masuk surga? Syaratnya sholat. Baik, sama-sama yuk. 1, 2, 3. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Sampai ya. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau masuk surga? Syaratnya sholat. Selanjutnya definisi sholat. Ada yang tahu apa itu definisi sholat? Sholat itu apa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, jadi jelaskan ya. Sholat itu apa sih? Nah, sholat adalah ibadah yang dilakukan oleh siapa? Nah, kita umat Islam. Nah, sholat tidak? Nah, kita kan? Nah, kita orang Muslim ya, ada kewajiban kita kepada siapa? Hamba ya, kepada Sang Kholik. Sang Kholik itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita sebagai umat Muslim maka ada perintah melaksanakan sholat. Nah, kemudian waktu sholat. Sholat 5 waktu adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang terdiri dari sholat apa saja? Sholat apa saja? Maghrib, bisa ada 5 waktu sholat. Ya. Dalilnya, nah, dalil atau hadis keutamaan melaksanakan sholat pada awal waktu. Allah berfirman dalam surat apa? Surat Al-Baqarah ayat berapa? 283. Apa? Peliharalah segala sholatmu dan sholat wusta dan berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Kemudian hadis Rasulullah, sebaik-baik amalan adalah sholat pada awal waktu.
Hadis Bukhari ini. Tadi sudah disebutkan. Hadisnya apa? As-sholatu fi awwali waktiha. Sholat itu lebih baik, lebih utama dikerjakan pada awal waktu. Baik ya, itu dalilnya supaya kuat. Apa sih dalilnya? Apa sih ini perintah siapa sih ya? Ini ada dua, Allah dan Rasulnya. Kemudian untuk selanjutnya pembagian waktu sholat. Ya. Kapan waktu sholat subuh? Kapan waktu sholat zuhur? Kapan waktu sholat asar? Maghrib, isya sampai subuh, sampai terus bergulir. Nah di sini dimulai kalau subuh dimulai dari terbit fajar hingga sebelum matahari terbit. Ya, jadi waktu ya kalau sekarang jam berapa subuh? Tahu waktu subuh jam berapa sekarang? Karena itu jam subuh sekarang jam berapa? Jam 4 lebih berapa? 28, hampir setengah 5 ya, sudah siap. Tadinya jam 4 ya, jam 4, kemudian terus berlanjut sekarang jam setengah 5 ya. Sholat zuhur juga dimulai dari matahari sudah siang ya. Jam berapa? Jam 12 ya. Ya, sudah matahari tergelincir ada di tengah-tengah nih. Lagi panas-panasnya ya. Lagi panas-panasnya kita harus sholat apa? Sholat zuhur ya. Nah, kemudian sholat asar. Ada jeda waktu berapa menit dari zuhur ke asar? Berapa jam? 13, 14, 15, 3 jam ya? 3 jam. Nah, maka waktu asar sekarang jam 3 lebih 20-an ya. Kemudian sholat maghrib. Nah, sekarang sholat maghrib hampir jam 18.20-an, hampir setengah 7 ya. Hampir setengah 7. Nah, ketika apa? Matahari terbenam hingga hilangnya cahaya matahari di langit. Nah, itu waktu kan maghrib. Kemudian sholat isya. Ah, ini sangat dekat ya. Dari maghrib ke isya berapa menit? Jam. Nah, setengah 1 jam ya. Sekarang biasanya agak malam. Jam berapa? Jam 19.30 gitu ya, setengah 8. Tapi kalau isya jam ya sampai jam 12 malam boleh tidak? Nah, tapi jangan kita laksanakan nonton TV HP ya. Sehingga kita 12 kita sholat di isya. Maka segera aja segera laksanakan sholat. Lanjut. Nah, ini apa? Keutamaan sholat pada awal waktu. Apa keutamaan sholat pada awal waktu? Nah, di sini tentunya pasti kalau kita mengutamakan sholat daripada pekerjaan yang lainnya, maka pahalanya lebih besar. Mau pahala lebih besar? Mau nggak? Mau ya, karena pahalanya besar. Sholat yang dilakukan pada awal waktu itu ya, pahalanya lebih besar daripada kita sholat melalui sholat ya. Apalagi berjamaah laki-laki di masjid ya. Berapa? Coba tanya berapa pahalanya kalau kita sholat berjamaah? Berapa? 27. Kalau sendirian satu juga kalau benar-benar apa? Al-Fatihahnya benar, bagus bacaan Al-Fatihahnya ya. Ada yang mau bertanya silahkan tentang sholat, ada pertanyaan? Bisa dikerjakan, bisa dilaksanakan, bisa diterima tadi pelajaran kita? Jelas tidak? Siap dilaksanakan? Ya, yuk kita sama-sama ya sebagai umat muslim ada kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai perintah Allah yaitu ibadah terutama ibadah sholat ya. Yaitu ada kelompok ya. Kita akan berkelompok mengerjakan yang predik. Disilakan pada anak-anak sekalian untuk berkelompok sesuai kelompok yang sudah ditentukan. Silakan ya. Nanti Bapak akan membagikan rumah kerjanya. Ya, sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan ya. Silakan untuk membuat kelompok. Sudah semuanya? Ya. Bapak akan membagikan, silakan diisi ya. Diisi langsung saja. Ya. Silakan langsung diisi dari di sini ya. Jawab pertanyaan. Ya, kelompok. Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai menjawabnya silakan untuk dipresentasikan di depan ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7. Silakan kepada kelompok 1 untuk
Pertanyaannya apa? Jawabnya apa? Silakan depan. Satu orang saja perwakilan. Stop. Depan. Silakan. Stop. Saya akan mempersatukan. Silakan ke depan. Apa jawabannya? Baik, lanjut. Tepuk tangan. Silakan kelompok berikutnya. Dua. Maju, satu orang. Saat beraktivitas artinya baik. Speaking dulu ya. Mas, sambil berdiri semuanya. Ya, pastinya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Ya, sekali lagi kita semangat ya. Walaupun sudah lelah sudah capek tapi kita tetap semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Alhamdulillah, saya sedang akan baik. Untuk selanjutnya ada di akhir ya, yaitu Bapak akan membagikan post-test hasil dari pembelajaran yang tadi ya. Tolong jawab pertanyaan-pertanyaannya. Jadi ini tidak kelompok tapi masing-masing. Bapak akan menjawab, akan membagikan soalnya. Silakan dijawab ya. Dikasih nama. Ya, kalau sudah Bapak akan ambil ya. Jadi itu kan. Dan silakan digunakan kembali. Untuk selanjutnya akhir dari pembelajaran kali ini ya, apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir, tentunya ada kesimpulan. Maka akan tanya siapa yang berani menyimpulkan ya, kesimpulannya apa sih dari materi tadi? Siapa yang mau menyimpulkan? Ya baik, namanya siapa? Anda. Apa kesimpulannya? Sholat 5 waktu merupakan apa? Ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus. Apa kesimpulannya lagi? Apa? Nah, diberikan pahala yang berlipat. Nah, jadi alhamdulillah ya, semuanya benar. Kesimpulannya bahwa sholat 5 waktu pada awal waktu adalah ibadah yang sangat-sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian insyaallah akan mendatangkan sebuah kemanfaatan bagi kita. Kemudian akan menjadikan pahala di hadapan Allah yang sangat besar. Kemudian kita setelahnya kita sholat maka berzikirlah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir ya, jangan lupa zikir. Zikir itu berdoa setelah kita sholat. Nah, itu pertemuan kali ini mungkin dibuka sekian. Mudah-mudahan pembelajaran yang disampaikan pada pertemuan kali ini bermanfaat buat kita semua ya. Katakan saja ya. Bagaimana pembelajaran kali ini, menyenangkan apa tidak? Terima kasih ya. Alhamdulillah. Ini pembelajaran mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Kemudian apakah bisa menangkap dari pembelajaran tadi? Bisa ditangkap tidak? Tentang apa? Tentang sholat awal waktu. Terima kasih ya. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran. Mudah-mudahan sekali lagi ya. Yuk kita sama-sama laksanakan
wa taala ya. Itu saja yang disampaikan ya. Terima kasih kepada kalian. Mudah-mudahan sekali lagi pembelajaran kali ini bisa menambah ilmu dan wawasan buat kita. Bapak akhiri dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Assalamualaikum